Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa salaka nahjahul qawimi ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka keduanya bergegas pergi sampai apabila mereka menaiki sebuah perahu. Lalu Nabi Khidir melubangi salah satu kayunya. Ada yang mengatakan satu kayu, ada yang mengatakan dua kayu. Litughriqa ahlaha, supaya kau tenggelamkan orang-orang yang menaikinya. Ada bacaan yang membaca liyaghriqa ahluha. Jadi ada bacaan kita membacanya dengan litughriqa ahlaha, ada bacaan qiraah yang membacanya dengan liyaghriqa ahluha. Jadi apa bedanya? Kalau litughriqa ahlaha, agar kau menenggelamkan penumpangnya. Tapi kalau liyaghriqa ahluha, agar penumpangnya tenggelam. Ya, sama saja di sini. Ada bacaan dari Al-Imam Al-Kisai membacanya dengan liyaghriqa ahluha. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kau benar-benar telah melakukan satu perbuatan yang imra. Imra ini artinya yang mengherankan. Sesuatu perbuatan yang maha besar, artinya perbuatan yang tidak lazim. Ya, jadi al-imra, ya, perbuatan yang mencengangkan, yang membingungkan, perbuatan yang tidak bisa dinalar. Ya. Jadi Nabiullah Khidir dan Nabi Musa ketika keduanya ini menaiki sebuah kapal, dan kapal ini adalah untuk kapal penyeberangan. Jadi digunakan untuk menyeberangan. Digratiskan oleh siapa? Oleh penumpang dari pemilik kapal itu. Ya, kemudian dipersilahkan kedua orang ini untuk naik. Dan ada riwayat dhaif, ya, dari Abu Aliyah mengatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah seorang nabi yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang pada umumnya. Ini ada riwayat mengatakan demikian, tetapi riwayat ini kata Ibnu Katsir riwayatnya lemah. Yang jelas di sini kedua nabi ini menaiki sebuah kapal, ya, bahtera, untuk menyeberang. Ya, kemudian Nabi Khidir tiba-tiba membuka dengan kapak. Dibuka ini, nah kata Nabi Musa, sungguh kau benar-benar ingin menenggelamkan pemiliknya, artinya awak kapal ini. Kemudian diperlihatkan oleh keduanya ada seekor burung pipit. Burung pipit ini minum dari air lautan, ya, di sini artinya mematok dengan paruhnya. Maka setelah itu kata Nabi Khidir, inilah ilmu kita kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah. Dari tetesan dari burung pipit, paruh burung pipit ini, atau kita menyebutnya burung emprit seperti itu, yaitu dibandingkan dengan ilmunya Allah yang seluas samudra ini. Nabi Khidir kemudian menjawab komentar dari Nabi Musa ini, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan kamu tidak bisa sabar denganku? Padahal Nabi Khidir berpesan, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan komentar apapun sampai akan kujelaskan. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, kalau seandainya Nabi Musa ini kok sabar untuk bisa berguru dengan Nabi Khidir, sungguh berita-berita yang
sebelumnya ini kita belum ketahui, kita akan tahu. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya tersembunyi, ya, yang dimiliki oleh Nabi Khidir ini akan diajarkan lebih banyak kepada Nabi Musa, sehingga berita informasi itu akan sampai ke kita. Ada hikmahnya di sini. Makanya seseorang ini dalam urusan ma'rifatullah itu penting. Tetapi ada orang-orang yang mensalah artikan di sini, wah, kamu makamnya belum ini, ya, kamu masih syariat ini. Ya. Memang betul ini, orang melalui tahapan syariat, dia sampai ke tahapan ihsan, ya, ma'rifat, artinya dia sudah melalui satu proses yang tidak langsung naik tangga yang lebih tinggi. Jadi ada orang yang mengatakan saya sudah level seperti ini sehingga syariat sudah terbebas. Nah, ini yang jadi masalah besar. Ya, seorang walinya Allah itu pasti akan tetap memperhatikan hukum-hukum syariat seperti itu. Jadi di sini kata Rasulullah, kalau seandainya Nabi Musa ini bersabar, maka sungguh informasi yang lebih banyak akan kita dapatkan, yaitu melalui siapa? Nabi Musa mendapatkan informasi dari Nabi Khidir alaihissalam. Tapi karena Nabi Musanya ini nggak sabar, ya, maka informasinya hanya terbatas itu saja. Jadi bergurunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir hanya sebatas waktu yang sangat singkat sekali. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama itu tidak ada lakanya, ya. Pada ayat ke-72 ini qala alam aqul, tidak ada laka. Bukankah aku sudah katakan? Nanti kalau ayat berikutnya ada laka padamu, untuk mempertegas. Jadi yang pertama, bukankah saya sudah bilang kamu tidak akan bisa sabar kepadaku, artinya bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasid. Nabi Musa pun menjawab, janganlah kau hukum aku terhadap satu hal yang aku ini lupa. Nasid ini kata para ulama, lupa ini mengandung dua makna. Memang betul-betul lupa, khilaf. Dan yang kedua, meninggalkan. Karena nasiya yansa dalam bahasa Arab ini artinya meninggalkan bisa, melupakan juga bisa. Kayak Allah dalam ayat nasiyallah, nasullaha fanasiyahum. Mereka orang-orang kafir ini melupakan Allah, fanasiyahum, dan Allah pun melupakan mereka. Bukan berarti Allah lupa terhadap mereka. Wa makana rabbuka nasiya. Tidaklah Tuhanmu ini lupa sama sekali. Allah tidak pernah lupa. Maksudnya apa? Ai nasiya ini maknanya adalah taroka. Yatruku artinya meninggalkan. Jadi mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Allah tidak mau ngurusi mereka. Artinya Allah tidak peduli terhadap mereka. Jadi nasiya di sini artinya adalah taroka, meninggalkan. Bukan Nina Nabi Musa ini, nasiyanya ini ada dua kemungkinan. Beliau memang betul-betul lupa dengan perjanjiannya, kontraknya dengan siapa? Nabi Khidir. Jangan komentar dulu sampai aku jelaskan. Ini kemungkinan yang pertama. Kata para ulama, Nabi Musa lupa dengan kontraknya. Yang kedua, memang Nabi Musa ini sengaja nggak sabar meninggalkan kesabarannya tadi. Jadi meninggalkan kontraknya. Jadi beliau memang sengaja untuk apa? Melakukan itu. Jadi ada dua kemungkinan para ulama ini. Yang pertama, Nabi Musa itu nasiyahnya itu makna secara dohirnya lupa, dan makna secara yang lainnya, makna yang lain dari nasiyah itu bukan lupa, yaitu meninggalkan. Jadi Nabi Musa memang meninggalkan perjanjian, meninggalkan kontraknya dengan Nabi Khidir. Beliau nggak sabar dan segera bertanya, kenapa kau lakukan ini? Untuk menenggelamkan awak kapal ini semuanya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kau sudah melakukan satu hal yang mencengangkan, satu hal yang perkara yang sangat besar, dosa besar seperti itu. Maka Nabi Khidir menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku sudah bilang kau tidak akan bisa sabar bersamaku. Nabi Musa pun akhirnya qala la tu'akhidni, janganlah kau hukum aku bima nasitu, terhadap hal yang aku itu lupa. Wala turhikni min amri usra, dan jangan timpakan artinya satu kesusahan dari urusanku ini. Jangan kau buat kesusahan ini kepadaku, minta mudah.
dipermudah, minta dimaafkan Nabi Musa. Maka ini masih pertama, khilaf yang pertama, maka dimaklumi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Fantolako, maka keduanya pun juga melanjutkan perjalanannya. Hatta idza laqiya, sehingga apabila keduanya ini ketika bertemu, laqiya gulaman, seorang anak kecil. Gulam ini usia anak menjelang abigi, menjelang balik. Ya, faqatalahu, maka Nabi Khidir membunuhnya, anak ini. Ada yang mengatakan membunuh kepalanya ini ditimpuk dengan dengan batu, maka matilah ini anak. Ada yang mengatakan dibunuh dengan pedang. Ya, diriwayat di sini, tapi yang jelas Nabi Khidir membunuh anak ini. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Nabi Musa berkomentar, adakah dirimu ini membunuh jiwa yang suci? Maknanya suci ini belum punya dosa. Zakiyah belum punya dosa. Zakiyah ini bisa artinya orang yang sudah bertaubat kemudian dia diampuni dosanya seluruhnya oleh Allah. Makanya gulam di sini ada ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama anak kecil, yang kedua anak sudah balik. Ini udah remaja, udah dewasa. Ini takwil jauh ya, karena gulam secara bahasa artinya anak yang masih kecil belum balik. Tapi ini ada yang mengatakan gulaman maksudnya adalah seorang pemuda, orang yang sudah dewasa. Dan konon ada yang mengatakan bahwa pemuda ini, seorang lelaki ini yang dibunuh oleh Nabi Khidir ini adalah dia ini pernah membunuh orang dan adalah seorang qati'ut thariq. Qati'ut thariq ini penyamun, begal, kalau bahasa kita sekarang begal. Jadi begal ini kalau di surah Al-Maidah itu innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu ayyuqattalu au yusallabu, balasan bagi para begal dalam syariat Islam ya itu ayyuqattalu, mereka itu dibunuh, dikisos. Karena apa? Begal ini gak segan-segan untuk membunuh orang yang dibegal. Kan sekarang lagi viral kan, awas kalau malam hari ini banyak namanya begal ya, pelakunya ini biasanya kan geng-geng motor lah segala macam. Ini awas, hati-hati, jalanan sepi ini kan modusnya kadang ya macam-macam. Kadang pura-pura ada yang jatuh dari motor mau nolongin, sepi ternyata temannya pada berguduk gitu kan. Ini begal, namanya bahasa fikihnya qati'ut thariq, orang yang memutus jalan, begal. Bahasa kita adalah begal. Ini mereka nggak segan-segan untuk membunuh korban. Jadi di samping mereka ini merampas harta korban, kendaraan korban, semua harta yang dibawa korban juga, mereka ini nggak segan-segan juga kadang melukai bahkan membunuh. Maka balasannya apa? Kalau mereka ini membunuh ya, kalau mereka ini membunuh, ada 3 jenis balasan ini orang pembegal ini. Ayyuqattalu, dibunuh, dikisos kalau dia membunuh korbannya. Au yusallabu, atau mereka disalib. Au tuqatta'a aydihim, atau mereka ini dipotong tangannya. Wa arjulihim wa au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Jadi kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri yang dipotong, artinya bersilang. Tangan kanan dan kaki kiri. Kalau mamanya tangan kiri yang dipotong, maka yang dipotong juga bersamaan apa? Ini hikmahnya apa? Sinding, biar jalannya nggak bisa, susah. Ini karena mereka begal. Au yunfau minal ard, atau mereka diasingkan dari tanah mereka, diasingkan ke tempat yang terpencil. Kalau sekarang penjara. Ya. Jadi itu. Jadi begal ini Bapak Ibu sekalian, kalau mereka ini membunuh korban itu balasannya kisos. Kalau dalam syariat Islam kisos ya. Jadi qila, dikatakan riwayat yang lain, anak ini sebenarnya udah besar, tapi ini penafsiran yang jauh. Kalau melihat lafaz zahirnya ini anak masih kecil
Ini penafsiran, makanya Nabi Khidir mengkisos anak ini, pemuda ini, karena dia sudah membegal, dia sudah dewasa. Ini penafsiran yang jauh, yang kedua. Tapi kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, ini anak masih kecil, ya, belum punya dosa. Zakiyah, aqala aqtalta nafsan zakiyatan, adakah dirimu membunuh seorang jiwa yang suci? Nah, menunjukkan jiwa yang suci ini adalah apa? Belum punya dosa. Bi ghairi nafsin, tanpa sebab membunuh orang lain. Maksudnya apa? Dalam Islam ini orang yang membunuh dengan sengaja, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja itu adalah dikisos. Adapun qatlu yang membunuh yang tidak disengaja atau karena kelalaian itu pakai diyah. Dia itu denda tebusan sebesar kurang lebih 100 ekor unta, seperti itu. Itu tebusannya. Jadi kalau dia membunuh dengan sengaja, maka kisos. Nah, ada hadis dari Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim, ya, kecuali 3 hal. Yang pertama an-nafsi bin nafsi. Yang pertama adalah membunuh jiwa, yaitu dia hutang nyawa dengan sengaja, maka dia dikisos. Wasayyibiz zani, orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan tapi dia berzina, dirajam sampai mati. Dan yang ketiga adalah wal kharij an dinihi, orang yang keluar dari agamanya, murtad. Maka ini adalah 3 golongan orang yang dalam syariat Islam ini mereka dibunuh, artinya melalui sebuah artinya sebuah proses, sepertinya tidak asal kan, melalui seorang hakim, tidak bisa sendiri. Nah, ini ada lafadznya bi ghairi nafsin. Engkau wahai Nabi Khidir membunuh seorang jiwa yang tanpa sebab membunuh jiwa yang lainnya. Artinya seperti itu. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kau sudah melakukan sesuatu yang nukra, yang mungkar. Nukra ini maksudnya mungkaro, sesuatu yang diingkari oleh syariat. Nah, alasannya apa kau membunuh ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Maka makna nukra dengan imro, ya, mana lebih dahsyat? Ini pertanyaan yang kedua Nabi Musa, ini nadanya lebih keras daripada yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama hampir saja Nabi Khidir ini menurut Nabi Musa menenggelamkan seluruh awak kapal. Yang kedua ini pertanyaannya ini membunuh orang tanpa ada alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syariat. Nadanya Nabi Musa ini sudah mulai agak tinggi, artinya sudah mulai enggak sabar. Tingkat kesabarannya ini sudah enggak seperti yang pertama. Pertama iya, heran Nabi Musa ini. Tapi yang nada yang kedua ini Nabi Musa sudah mulai pertanyaan ini lebih lebih bahasanya lebih, ya, enggak melawan enggak, cuman nadanya ini sudah mulai bertambah, nadanya ini tidak seperti yang pertama. Karena ini membunuh orang. Kalau yang tadi kan hampir menenggelamkan menurut Nabi Musa. Ya, makanya Nabi Khidir pun menjawabnya dengan nada yang lebih tegas lagi. Ini pertanyaannya lebih tegas. Nabi Musa protesnya lebih tegas, Nabi Khidir pun juga menjawabnya dengan lebih tegas. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah berkata kepadamu? Ada kepadamunya. Kalau tadi yang 72 tidak ada lakanya. Bukankah aku sudah bilang kau tidak akan bisa sabar bersamaku? Tapi yang ayat 75, bukankah aku sudah bilang kepadamu? Ya, ada kata kepadamu ini menunjukkan sebuah penguatan. Yaitu aku sudah bilang kan kepadamu. Kalau yang pertama aku sudah bilang kan, enggak ada padamunya. Tapi ini yang ayat 75 ada padamunya. Bukankah aku sudah bilang kepadamu, kau tidak akan bisa sabar bersamaku.
Nabi Khidir pun menjawabnya dengan nada yang lebih tegas lagi dibandingkan dengan yang pertama. Karena apa? Nabi Musa pertanyaannya juga, protesnya ini lebih tegas juga. Karena ini membunuh orang. Ya, seperti itu. Menghilangkan nyawa manusia. Anak kecil pula yang belum punya dosa. Nah, maka protesnya lebih keras, maka Nabi Khidir pun jawabannya lebih keras juga, lebih tegas juga. Ya, seperti itu. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Nabi Musa pun berkata, kalau saya bertanya lagi kepadamu sekali lagi tentang sesuatu setelah ini, fala tusahibni, maka jangan kau jadikan aku sebagai seorang sahabat. Jangan kau angkat aku sebagai seorang murid. Sekali lagi, ini udah 2 kali. Kalau 3 kali, maka silahkan. Artinya tidak usah kau anggap diriku ini sebagai seorang teman. Fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Artinya sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar terhadap apa? Terhadap untuk menerima uzurku, menerima kelalaianku. Engkau sudah cukup bersabar. Udahlah, ini sudah sampai kesabaran kau itu sudah apa? Sudah cukup untuk menerima alasanku ini. Ya, seperti itu. Itu yang mengatakan Nabi Musa. Engkau sudah cukup bersabar untuk menerima alasan-alasanku, uzurku ini. Kau sudah cukup bersabar untuk memaafkanku kedua kali ini. Maka diberi kesempatan oleh Nabi Khidir alaihi salam untuk menemani beliau. Fantalaqa, maka keduanya pun pergi lagi, ya, hatta idza ataya ahla qaryah, maka sehingga keduanya ini, apabila keduanya ini mendatangi penduduk desa. Ada yang mengatakan desa ini namanya Ailah Antakiyah. Ada yang mengatakan satu desa di Azerbaijan. Jadi nama Azerbaijan itu ternyata dari dulu, ya, ada Azerbaijan, the land of fire, tanah api. Karena di Azerbaijan itu ada apa itu? Lembah yang katanya apa? Pertambangan yang di situ ada api yang sangat besar, land of fire, Azerbaijan. Wallahu a'lam. Ada juga yang mengatakan qaryah min quror Rum, desa di antara desa-desa Romawi. Wallahu a'lam bihada. Ya, tapi di sini yang jelas ada masuk ke sebuah kota, ya. Ada sebuah desa. Istat'ama, yang mana keduanya ini meminta makanan, ahlaha, kepada penduduknya. Jadi minta jamuan, makanan dan minuman seperti ini, ya. Kemudian fa'abau ayyudayyifuhuma, maka penduduk desa ini enggan untuk menjamu mereka, menerima mereka sebagai seorang tamu. Tuan rumahnya ini enggan, pelit seperti itu, tidak mau memberikan apa namanya sesuatu kepada mereka sebagai seorang musafir. Ya. Maka di sini fawajada, di saat ini mereka artinya tidak dijamu oleh penduduk desa tersebut, fawajada, maka keduanya mendapati fiha, di kota itu, jidara, sebuah dinding rumah maksudnya, yuridu ayyan qadda, hampir ini hendak roboh. Yan qadda itu artinya adalah roboh dengan cepat. Sudah hampir roboh, tinggal sebentar lagi roboh. Bukan udah mentiungnya ini udah nemen, udah bangetan. Kemiringannya ini udah hampir dikit lagi. Jadi yang qadda itu apa? Ayaskutu bisur'ah, jatuh dengan sangat cepat. Ya. Fa yuridu jidara fa wajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa aqamahu, maka Nabi Khidir ini mendirikan. Siapa ini lafadznya aqamahu? Nabi Musa hanya melihat saja, beliau tidak
artinya tidak sempat untuk membantu Nabi Khidir ketika membangunkan lagi ini jidar dinding yang hampir roboh. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir ini menggunakan mukjizat beliau. Beliau tidak ngoyo dengan dengan mendirikan seperti orang tukang pada umumnya gitu ya. Itu kalau umpamanya udah mau roboh, kalau menurut ilmu pertukangan itu sekalian dirobohkan kan, ganti kan, pondasi yang baru seperti itu. Tapi ini aqamahu, beliau sentuh ini dinding ini, diusap, maka tiba-tiba dinding ini pun berdiri kembali. Itu salah satu mukjizat dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi dinding ini diusap kayak gitu, kemudian bisa berdiri ini. Itu salah satu mukjizat Nabi Khidir. Maka lafadznya di sini aqamahu. Kalau seandainya Nabi Musa ini yang ikut membantu mendirikan dinding itu, maka lafadznya bukan aqamahu tapi aqamahu. Ma-nya panjang. Tapi ini ma-nya pendek. Fa aqamahu, maka beliaulah sendiri Nabi Khidir yang mendirikan ini, diusap dengan tangannya ini, dengan telapak tangannya, maka ini tiba-tiba dengan izin Allah kemudian bisa berdiri tegak kembali, tidak miring lagi. Ya. Nabi Musa melihat kejadian ini, ya, karena tadi minta dijamu tidak ada yang mau menjamu, nggak sabar beliau ini. Ya, sifat kemanusiaannya nggak sabar karena perjalanan jauh, butuh makan, butuh minum. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Seandainya kau minta upah dari pekerjaan kamu ini, pekerjaan kau ini. Seandainya engkau wahai Nabi Khidir meminta upah sekedarnya, dengan upah itu artinya kita artinya makan, bisa mendapat jamuan. Nah, ini dijadikan sebagai alasan. Nah, padahal ini yang ketiga ini sebenarnya nggak protes-protes amat. Jadi gini, kalau kita lihat kayak tabelnya itu yang pertama agak naik, yang kedua nih naik, yang ketiga sebenarnya udah halus, ya kan? Yang kedua ini kan seandainya engkau ini minta upah saja, itu aja, bukan protes. Ngapain kamu kurang gawean, nggak kayak gitu, enggak. Ini yang pertama kan kau sudah melakukan hal yang mencengangkan. Yang kedua kau sudah melakukan kemungkaran, membunuh orang nih, nadanya tinggi. Tapi yang nada yang ketiga ini udah mulai pelan. Ini aja enaknya kita minta upah seperti itu. Sudah ini. Jadi nada yang pertama itu mungkin ketinggiannya itu 50 lah. Nah, yang kedua ini udah 90. Nah, yang terakhir ini udah turun, udah 30 lah. Taruh seperti itu. Ini kalau kita kira-kira. Jadi nadanya kayak itu. Protes yang pertama 50 ya. Protes kedua tuh 90. Nadanya ini. Tapi yang ketiga ini udah mulai halus Nabi Musa. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Seandainya engkau ini minta upah dari hasil engkau ini mendirikan bangunan ini. Maka Nabi Khidir pun menjawab, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu, kata Nabi Khidir. Jadi sudah ketiga kalinya, maka sudah tidak ada kesempatan untuk yang keempat. Ya, setelah ketiganya berarti sudah nggak ada. Kasus yang keempat sudah tidak ada. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Saya akan beritahu kepadamu, akan ceritakan secara gamblang kepadamu malam tastati alaihi sabra, tentang suatu perkara yang kau tidak sabar karenanya. Ya, kau tidak bisa sabar. Nah, tadi saya katakan Rasulullah bersabda, kalau seandainya Nabi Musa ini bersabar
terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, maka sungguh beliau akan dapat informasi yang jauh lebih banyak dari Nabi Khidir, yang informasi itu juga bisa kita dapati. Tapi itu kuasa Allah, memang itu adalah satu skenario dari Allah supaya kita ini dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu, artinya apa? Orang ini jangan terlalu artinya membanggakan dengan hal-hal yang sifatnya apa ya? Karomah yang tampak jelas mata gitu loh. Karomah itu ada, tapi jangan terlalu kita ini, wah ini. Karena apa? Untuk mendapatkan satu karomah harus dimulai dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, akidah kita udah benar apa enggak, syariat kita sudah mantap atau belum. Itu baru kita mendapatkan karomah, satu maunah dari Allah. Kadang orang enggak, ya kan, terfokus kepada orang ini secara syariat biasa-biasa saja, kemudian dia dapat kelebihan keistimewaan, masya Allah. Ya orang terfokus ini. Ini satu hikmah dari kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Kita konsentrasi pada yang penting bagaimana syariat kita ini sudah bagus atau sudah atau belum, ini kan. Kita fokus di situ. Ya. Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki bagaimana sholat kita, ya kan, hukum tentang masalah-masalah hukum itu perbaiki. Jangan loncat seperti itu ya. Nah ini, qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Saya akan berikan informasi kepadamu tentang takwil atau tafsir di sini, penjelasan perkara yang kau tidak bisa sabar karenanya. Ammas safinah, adapun perahu, adapun kapal ini, fakanat limasakin, adalah milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, mereka bekerja di lautan. Mereka tidak punya harta apapun kecuali perahu itu, kecuali kapal itu. Yang mereka ini menggunakan apa? Kapal itu untuk jasa. Ya, perahu itu digunakan untuk jasa penyeberangan. Ya. Dan mereka kalau orang ini nyebrang, ya, dari ini daratan ke daratan berikutnya ini naik itu ya, mereka ambil upah darinya. Tapi khusus Nabi Khidir dan Nabi Musa ini mereka digratiskan. Ya, untuk kedua orang ini. Makanya Imam Syafi'i di sini berdalil, berhujjah dengan ayat ini bahwa fakir ini lebih buruk daripada miskin. Fakir ini enggak punya barangkali pekerjaan tetap. Tapi kalau miskin dia punya kerjaan, hanya saja beberapa kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Dia masih punya modal, ini orang miskin. Ya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-faqiru aswa'u halan minal miskin. Orang fakir ini lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Orang fakir lebih buruk dari keadaannya orang miskin. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan fakir miskin ini ya sama. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini menurut saya yang ini lebih lebih detail gitu ya. Fakir ini lebih buruk keadaannya daripada miskin. Kalau fakir ini hampir seluruh kebutuhannya tidak terpenuhi, tapi kalau miskin sebagian tidak terpenuhi. Dia masih punya pekerjaan, masih punya sumber rizki, tapi ada sebagian yang tidak tercukupi, maka ini miskin. Tapi kalau fakir enggak, hampir semua ini kebutuhan tidak terpenuhi. Maka lafadznya di sini adalah lil masakin. Perahu ini adalah milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, mereka bekerja di lautan ini untuk penyeberangan ini ya. Di samping juga mereka ya ada yang mengatakan untuk menangkap ikan ya, seperti itu. Fa aradtu an na'ibaha, maka aku hendak membuat aib bagi perahu ini. Saya ingin bikin aib, yaitu dengan apa? Mengkampak ini, melepas ini bagian kayunya. Dan beliau pun Nabi Khidir tahu yang dilepas itu adalah
bagian yang kira-kira tenggelamnya ini masih lama. Saya nggak tahu perkapalan ya, tapi saya membayangkan ini kan ada bagian kapal kan yang hampa udara ya. Pasti kan kapal perahu kan ada yang bagian bawah kan itu harus hampa udara. Artinya biar untuk tekanan kan udara biar nggak tenggelam. Makanya seberat apapun kapal perahu kan ini pasti nggak tenggelam karena ada ruang kosongnya kan, gitu ya. Dan itu beliau itu yang dilubangi itu artinya bagian yang kira-kira ini supaya nampak dari depan itu seperti perahu yang ya artinya ada bagian yang berlubang ya. Air memang masuk, tapi untuk Nabi Khidir sudah perhitungan. Artinya dengan ilmunya Allah ini menyeberang itu sampai ke tempat daratan ini nggak akan tenggelam. Tapi yang namanya orang seperti Nabi Musa nggak tahu tentang masalah ini, perkara gaib, beliau protes duluan. Ini gimana ini kalau umpamanya orang-orangnya tenggelam? Tapi sudah perhitungan dengan ilmunya Allah, kira-kira ini masuknya air ini kemudian sampai ke daratan ini nggak sampai tenggelam. Nanti di daratan tinggal diperbaiki lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Fa'aradtu an aibaha. Kenapa aku berikan aib cacat kepada perahu itu? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di depan mereka, yaitu orang-orang miskin yang punya kapal ini, adalah ada malik, seorang raja, penguasa, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil merampas perahu secara ghasab, secara paksa. Jadi ada perahu yang bagus dipaksa diambil. Ya bahasanya sekarang bajak laut, seperti itu. Ada bajak laut ini, seorang penguasa zalim yang suka membajak kapal. Maka daripada artinya ini perahu masih bagus, nggak punya aib, celah, maka dipaksa ya sehingga diambil secara paksa. Lebih baik aku lubangi aib ini, artinya aku lepas ini bagian kayunya satu papan. Artinya apa? Supaya mereka melihat ini kapal ini nggak beres, kapal ini bocor, lubang, sehingga nggak jadi diambil. Maka lebih baik kita kehilangan artinya kerugian sedikit, tetapi untuk supaya menghindari kerugian yang lebih besar. Sama dengan sedekah. Sedekah ini sebenarnya kelihatan kasat mata kita rugi. Mungkin kita yang kerja kita ini kemudian tiba-tiba itu berikan ke orang lain. Ya, berikan ke korban Cianjur 500.000 kan. Wah, kerja luru 500.000. Nyoro ini kan. Kasih 50.000, kasih 100.000. Kelihatan ini kan Masya Allah. Tapi Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Gak ada ceritanya orang gemar sedekah kemudian dia kok rugi, bangkrut. Ini gak ada. Seakan-akan kita mengorbankan ini sedikit sebagian dari harta kita, tapi justru akan memberkahi harta kita, kesehatan kita, umur kita, ibadah kita, semuanya itu. Karena apa? Orang yang sedekah ini sejatinya meniru sifat Allah yang Maha Pemberi, Al-Mannan, ya, Ar-Rahman, yang pemurah, ya kan? Seperti itu. Dan Allah tidak membedakan kepada siapapun makhluknya di dunia ini akan diberikan jatahnya. Kalau dia mau berusaha keras pasti akan mendapatkan hasilnya. Tidak peduli apa mereka ini seorang mukmin atau seorang yang kafir. Ya. Di hadapan mereka, wara'a dalam bahasa Arab ini maknanya dua. Wara'a ini makna aslinya, wara'a ini adalah belakang, tapi maksud di sini adalah di depan. Seperti di surah Ibrahim ayat 17, wa mi waraihi adzabun ghalid, dan di belakangnya maksudnya di hadapannya ada siksa yang tebal, artinya siksa yang dahsyat. Jadi wara'a maknanya ini dua, bisa depan bisa belakang. Tapi ada juga yang menafsirkan maksudnya ini di belakang, ketika hampir maksudnya mengantarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai menyeberang, kemudian mereka kembali lagi, yaitu kembali laginya itu waro'a. Jadi ada dua penafsiran. Depan maksudnya lagi di tengah perjalanan mengantarkan Nabi Khidir,
Ada juga yang menafsirkan waro itu di belakangnya setelah mereka kembali dari mengantar Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi. Jadi ketika mengantar Nabi Musa dan Nabi Khidir menyeberang, nanti kembalinya, jadi belakangnya itu. Ya. Jadi itu dua penafsiran. Tapi yang jelas mereka akan dihadapkan dengan seorang penguasa, seorang raja yang suka merampas perahu-perahu ini secara paksa. Kalau perahu ini masih baik, masih layak, maka dilubangilah oleh Nabiullah Khidir alaihissalam dengan artinya perhitungan dari Allah, ilmunya Allah, air masuk tapi tidak sampai menenggelamkan. Karena perahu tenggelamkan butuh proses kan, nggak langsung tenggelam itu kan, apalagi kalau umpamanya besar seperti itu kan. Titanic ini baru tenggelam itu setelah 3 jam lebih ketika menabrak gunung es itu 3 jaman lebih ini baru tenggelam. Padahal yang robek ini hampir separuh dari bodi kapal nih. Kalau saya baca bukunya itu separuh gitu ya. Jadi tapi bisa bertahan selama kurang lebih 3 jaman. Jadi itu. Nah, maksudnya itu dengan ilmunya Allah ini lubang sekian, artinya perahu ini tidak akan menenggelamkan. Jadi bisa diperbaiki nanti ketika mereka sudah mendarat. Dijelaskan ini kepada Nabiullah Musa. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu, dan adapun anak kecil tadi, ya. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini, kedua orang tuanya, ayah ibunya ini mukmin. Fa khashina, maka kami khawatir, ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, anak tadi nanti suatu saat bisa menjerumuskan, artinya kedua orang tuanya ini tughyanan, pada hal yang melampaui batas, wa kufra, dan kekufuran, bisa mempengaruhi kedua orang tuanya ini untuk bisa melampaui batas kecintaannya ini kepada anak tadi, sehingga menuruti keinginan anaknya dan bisa menjerumuskan keimanannya. Ya. Fa aradna, maka kami menginginkan, ayyubdilahuma rabbuhuma, agar Tuhan keduanya menggantikan, ya, bagi keduanya orang tuanya ini khairam minhu, anak yang lebih baik dari anak yang tadi aku bunuh. Khairam minhu zakatan, anak yang lebih baik sucian, yang lebih suci, bersih dari dosa, artinya dia tidak punya sesuatu hal yang membahayakan keimanan kedua orang tuanya. Wa aqraba ruhma, dan anak yang lebih sayang kepada orang tuanya. Dan sayangnya anak kepada orang tua ini, maksudnya Nabi Khidir alaihi salam ini, maksudnya anak yang memperhatikan bagaimana keimanan kedua orang tuanya. Jangan mengaku sayang kepada orang tua kita kalau kita hanya masih memberikan secara materi saja, tetapi kita tidak peduli dengan keselamatan, dengan kehidupan, artinya amal ibadah keimanan orang tua kita. Maka kita harus peduli hal itu, ya. Kenapa kamu nggak mau, itu orang tua kamu belum mau sholat, alasannya angel kandani, ya, angel kandani, alasannya seperti itu. Padahal mungkin ngandaninya baru berapa kali, pidi-pidian. Coba kalau seandainya kasih orang tua ini maunya apa, kemudian pendekatan secara materi tak masalah, itu kewajiban anak, baru untuk sholat, ya kan? Insya Allah kalau kita ikhtiar doa betul-betul sama Allah, maka kebanyakan kita ini sudah nyerah terlebih dahulu, ya kan? Kebanyakan sudah menyerah terlebih dahulu sehingga bisa ngel, biasanya sangel udah. Berapa kali dia nasihatin ini, kenapa bilang susah-susah gitu kan? Dia sudah mengklaim, artinya sesuatu itu sudah susah, sudah selesai. Padahal orang anak yang sayang kepada orang tuanya ini adalah yang peduli dengan nanti untuk akhirat daripada orang tuanya tadi, bisa berkumpul kembali di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya Nabi Khidir ini dengan membunuh anak tadi yang dikhawatirkan nanti kalau sudah dewasa
ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya pada hal-hal yang melampaui batas dan juga hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada kekufuran atau kekafiran. Maka Nabi Khidir berharap dengan itu membunuh ini anak mumpung masih belum punya dosa, ya sudah tahu takdir nanti anak itu akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka dibunuh. Ya. Makanya Nabi Musa kenapa lebih kencang ini protesnya kepada Nabi Khidir yang kedua ini? Karena yang kedua ini membunuh, yang pertama hanya membahayakan kalau tenggelam, tapi ternyata tidak tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.